صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل اللهم زدنا علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا مقبولا أما بعد. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan nikmat kepada kita apapun bentuknya, lebih khusus nikmat iman yang masih ada di dalam dada sehingga meringankan hak kita untuk ke masjid menjalankan kewajiban kita sebagai seorang muslim, yaitu sholat yang dilanjutkan dengan bermajelis ilmu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya diminta untuk isi dan beri pas pulau tanggal itu mau tema apa masuk ke mana masuk ke ya ada. Oh ada pun derek saya akhirnya sampai pulau tengah sendiri jadi bingung aja ngomong. Jadi ada 4 tema ya, dengan bisa milih voting adab neraka, pintu-pintu surga, Yesus dan Natal dalam Islam, toleransi dalam Islam. Apa mas? Kasih kepada saya. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita ambil tema yang ringan mau tentang pintu-pintu surga. Bismillah. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan pada Quran surat Az-Zumar bahwasanya surga itu ada pintunya. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumaran. Dan orang-orang yang bertakwa kepada Rabb-nya akan dibawa ke surga secara berombong-rombongan, di bareng-bareng, enggak sendirian. Hatta idza ja'uha, ketika sudah ada di depannya, futihat abwabuha, maka pintunya akan dibukakan. Wa qala lahum khazanatuha, dan penjaganya akan berkata kepada orang-orang yang beriman yang sudah ada di depannya, salamun alaikum tibtum, salam keselamatan untuk kalian atas apa yang telah kalian kerjakan dulu di dunia. Tibtum, berbahagialah kamu. Fadkhuluha khalidin, dan masuklah ke dalam surga dengan kekal. Sehingga ketika kita membaca atau memahami ayat ini, maka kita akan dapati sebuah proses akhir dari perjuangan panjenengan di dunia ini untuk menjadi orang beriman, yang akhirnya dimulai dari alam ruh, lalu kemudian menjadi hidup di alam dunia, lalu kemudian masuk ke alam kubur, kemudian dibangkitkan di alam mahsyar, lalu kemudian mengantri untuk dilakukan hisab dan dilanjutkan dengan mizan. Bedanya hisab dan mizan itu, kalau hisab itu amal kita itu ditunjukkan jumlahnya banyak, tapi yang banyak itu belum tentu berat, makanya ditimbanglah dengan mizan, ditimbanglah, didatangkanlah itu mizan. Nah setelah ditimbang, maka tahapan berikutnya adalah pembagian syafaat. Dan orang-orang yang paling berbahagia atas syafaat Nabi SAW adalah ketika Nabi ditanya man as'adan nas bi syafa'atika yaumil qiyamah, siapa orang yang paling berbahagia atas syafaatmu pada hari kiamat ya Rasulullah, maka Nabi menjawab man qala la ilaha illallah khalisan min qalbi, yaitu orang yang mengucapkan la ilaha illallah kanthi ikhlas di dalam hatinya. Dan ucapan la ilaha illallah ini menuntut 2 tuntutan, yaitu yang pertama an-nafyu, yang kedua adalah al-isbat. An-nafyu adalah menolak apa? La ilaha, tidak ada ilah yang berhak disembah, jadi tidak ada ilah yang boleh kita sembah. Lalu kemudian kita isbat, kita tetapkan ilallah, kecuali Allah. Makanya orang yang bertahlil, orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah, dia harus tasdiqan bil qalb, dia harus jujur dalam hatinya, sehingga dia tidak boleh mendua dengan selain Allah Subhanahu wa taala. Karena ada orang yang kemudian secara lisan mengucapkan syahadat, tapi secara hati dia tidak bersama dengan Allah Subhanahu wa taala, maka inilah yang dikenal sebagai orang munafik. Kemudian ada orang yang hatinya membenarkan Islam, tapi tidak pernah terucap syahadat di lisannya,
maka inilah yang kita kenal sebagai orang kafir dalam level yang paling ringan. Kemudian walaupun ringan-ringannya tetap kafir. Nah, kemudian pada level yang paling atas, yaitu orang yang kemudian bersyahadat dan kemudian terkadang juga beribadah bareng kita, tapi dalam amalnya menduakan Allah Subhanahu wa taala, inilah yang kita kenal dengan orang musyrik. Makanya setelah pembagian syafaat itu, kemudian masuk ke tahap berikutnya, yaitu kita dikumpulkan atau berkumpul bersama Nabi SAW di telaga yang bernama Al-Kautsar. Telaga ini disebut Al-Kautsar karena dia adalah ujung dari sungai yang bermuara ke surga yang namanya sama, yaitu Al-Kautsar. Disitulah kemudian kita minum dengan satu teguk minuman, yang mana ketika kita minum satu tegukan itu kita nggak akan haus selama-lamanya. Dan setelah itu selesai, barulah kita naik ke Sirat. Di Sirat itu jembatannya kecil, bukan jembatan yang gede, dan licin dan menggelincirkan orang. Selain itu, ketika kita mau naik, maka di depan Sirat itu berdirilah dua sosok makhluk yang merupakan penjelmaan dari tali silaturahmi dan amanah. Makanya orang-orang yang kemudian dalam hidupnya tidak bisa menjaga hubungan persaudaraan dengan baik dan juga tidak bisa menjaga amanah dengan baik, walaupun mungkin amalnya banyak, maka begitu melihat dua sosok makhluk itu dia sudah gemetar duluan, sehingga untuk meneguhkan kaki berdiri di atas Sirat, meniti Sirat itu otomatis menjadi sulit ya. Sehingga ada orang yang tergelincir, ada orang yang selamat dengan merangkak, dan ada orang yang selamat dengan cepat seperti kilat, ada orang yang selamat seperti kuda yang berlari. Dengan berbagai macam model yang selamat ini menunjukkan tingkat amalnya masing-masing. Nah, orang-orang yang jatuh ke dalam neraka itu ada 4 kategori. 3 di depan tadi sudah saya sebut, yaitu orang munafik, orang kafir, dan orang musyrik. Nah, orang yang keempat yaitu orang fajir, orang yang banyak melakukan dosa, bahkan dosanya adalah dosa besar, dan dia lupa atau saking banyaknya sampai tercecer ada yang belum ditobati, sehingga mereka masuk ke neraka. 3 yang pertama tadi, orang musyrik, orang kafir, dan orang munafik kekal di dalamnya. Adapun orang fajir, maka Allah akan mencuci bersih dosanya, dan ketika kemudian sudah bersih baru dikeluarkan dari neraka dan kemudian dimasukkan ke sungai kehidupan, dan dia kemudian hidup kembali dalam kondisi yang lebih baik. Tapi orang-orang di surga mengenali dia sebagai mantan penghuni neraka, itu yang dalam beberapa riwayat disebut sebagai Jahannamiyun. Jadi orang-orang yang pernah tinggal di dalam neraka. Meskipun demikian, orang ini karena dia punya akidah yang lurus, senajan dulu waktu di dunia itu banyak bermaksiat, tapi dia nggak pernah berbuat kesyirikan, maka Allah mengampuni dosanya dan mencuci bersih dosanya dan memasukkan dia ke sungai kehidupan. Sehingga ketika ditanya, apakah kamu ingat kalau kemarin kamu itu diadab sedemikian rupa, maka dia menjawab mengatakan sudah lupa. Sebagaimana ketika dia dulu hidup di dunia bergelimang dosa dengan segala macam kenikmatannya, ketika di neraka dibakar, dia ditanya, apakah kamu lupa kalau kamu dulu di dunia adalah orang yang penuh kenikmatan, yang menikmati semua yang enak-enak, maka dia menjawab sudah lupa. Nah, begitu kemudian dia dikeluarkan dari sungai kehidupan, disuruhlah dia untuk masuk surga. Dan Allah mengatakan, idhab fadkhulil jannah, pergi dan masuklah ke dalam surga. Maka orang ini karena dulu kebiasaannya di dunia itu diseru oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya enggak segera, kalau ada adzan yang enggak segera sholat, kalau ada kesempatan kurban atau sedekah yang segera melu gitu kan. Orangnya senang kosak-kosik gitu kan. Maka ketika tinggal masuk surga saja, dia sudah berjalan di depan pintu surga dan dia belum mengetuk surga. Jadi pintunya tadi belum diketuk, belum ngecek isinya, dia sudah membayangkan. Karena dia orang terakhir masuk surga, maka dia merasa surga itu sudah penuh dan dia putar balik dan menghadap pada Allah Subhanahu wa taala dan mengatakan kalau surga sudah penuh. Tapi kemudian apakah Allah istilahnya sudah tidak mau lagi memberi kesempatan pada dia? Mboten, disuruh lagi. Rono meneh, cek kan lebu gitu. Dan orang ini balik lagi
sampai di depan pintu surga, belum mengetuk pintunya, belum melihat isinya, tapi sudah nyandai dewe, barangkali sudah penuh. Jadi sudah menggunakan perasaan yang kayak di dunia. Jadi kayak dengan rencana piknik, nyewa bis, terus perutnya mules gitu kan. Nah, begitu kemudian pun rampung urusan dengan toilet, nah, terus medal yang ngomong, wah Jojo wis kebak. Nah itu. Jadi belum ngecek tapi sudah nyandai. Maka kali yang ketiga Allah pun masih memberikan kesempatan kepada orang ini. Itu nek cara kita di dunia nek wong ditawari pisan pindho wegah nek ketelu ya wis mau ya wis gitu kan. Nah, maka Allah tidak seperti itu. Allah justru tetap menyuruh dia untuk masuk dan mengatakan mlebu ning jerone wis cemepak kenikmatan kaya 10 raja donya terus ditambahi bidadari loro. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini gambaran orang terakhir yang masuk surga. Dan surga tadi ada pintunya, dan pintunya surga itu yang pertama kali mengetuknya adalah Nabi Muhammad SAW. Dan pintu surga itu disebutkan dalam sebuah riwayat pintunya itu enten 8. Walaupun riwayatnya menyebutkan ada 4, sisanya disebutkan oleh para ulama sebagai sebuah rangkuman. Pintu yang ke-8 itu apa saja? Disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW, man kana min ahli sholah du'iya min babi sholah. Jadi pintu yang pertama itu adalah pintu sholat. Untuk siapa? Ahli sholat. Ahli sholat itu orang yang seperti apa? Apakah sholat 5 waktu tok? Boten. 5 waktu ini wajib harus. Maka ahli sholat ini adalah orang yang sholat 5 waktu dan sholat-sholat sunnah yang lainnya, rawatib, duha, tahajud, witir, qobliyah, subuh, dan seterusnya. Tentu yang sesuai dengan syariat ini. Jadi ada sholat-sholat yang disebutkan oleh sebagian orang tapi nggak pernah ada dalilnya, itu tidak benar, itu tidak betul. Ada orang yang kemudian mengajarkan sholat kafaroh dosa sholat, jadi sholat untuk menebus dosa sholat yang pernah ditinggalkan, nah, itu bukan enten. Nah, kemudian pintu yang kedua dikatakan wa man kana min ahli jihad du'iya min babil jihad. Siapa yang kemudian ahli jihad, jadi kalau ada panggilan jihad dia selalu ikut, maka dia akan dipanggil dari pintu jihad. Dan jihad ini tidak cuma soal peperangan atau berangkat ke medan perang, itu jihad yang jihad salah satu jihad yang besar. Tapi jihad itu ada banyak model, termasuk berangkatnya berangkatnya seorang kepala keluarga, tulang punggung untuk kemudian mencari nafkah, itu juga termasuk dalam kategori jihad. Termasuk jumeneng panjenengan majelis ilmu itu juga termasuk dalam fisabilillah. Sebagaimana sabda Nabi SAW, man salaka thariqan yaltamisulahu fihi ilman sahalallahu lahu thariqan ilal jannah. Siapa yang kemudian berjalan melazimi majelis ilmu, maka dia fisabilillah dan akan dimudahkan jalan menuju surga. Itu pintu yang kedua. Lalu pintu yang ketiga, wa man kana min ahli siyam, dan barang siapa yang ahli puasa, du'iya min babi ar-royan, maka akan dipanggil dari pintu ar-royan. Sehingga sudah 3 disebutkan. 1 sholat, pintunya pintu sholat. Yang kedua jihad, pintunya pintu jihad. Nah yang ketiga ini adalah pintu puasa, tapi namanya khusus yaitu ar-royan. Dan tentang ar-royan ini otomatis nggak cuma puasa Ramadan, ya puasa sunnah, Senin Kemis, puasa Daud dan seterusnya. Kemudian yang keempat, orang kana min ahli sodaqah, du'iya min babi sodaqah. Siapa yang ahli sodaqah maka akan dipanggil dari pintu sodaqah. Tentu sodaqah yang wajib itu zakat, baru kemudian sodaqah yang sunnah, dia pun juga selalu berusaha ikut, senajan rutin mencukup 2.000 nggak apa-apa gitu. Itu juga bagian dari sebuah perjuangan. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu pintu yang kelima disabdakan oleh Nabi SAW dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, ketika Nabi SAW dipanggil atau disebutkan atau dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, ya Muhammad, dalam bab syafaat, ya Muhammad, adkhilil jannah min ummati, wahai Muhammad, masukkan surga dari umatmu, man la hisaba alaihi, yang mana orang-orang ini adalah orang yang tidak pernah atau tidak perlu dihisab.
Dan kemudian masuknya lewat min babil aiman, dari pintu yang paling kanan, min abwabil jannah, dari pintu surga. Dari pintunya ada 8, pintu yang paling kanan itu khusus buat orang-orang yang tidak dihisab ini. Siapa itu? Wahum suraka unas fima siwa dzalika minal abwab. Dan pintu-pintu itu adalah pintu yang tidak bisa dimasuki oleh semua orang kecuali orang-orang yang bebas dari hisab dan mizan ini. Nah, itu siapa? Dalam kitab tauhid disebutkan bahwasanya orang-orang yang masuk ke dalam kategori orang yang bebas dari hisab dan mizan itu adalah orang yang pertama, dia tidak pernah minta diru'yah di jambi-jambi dukun. Jadi dia tidak pernah melakukan itu. Kemudian wala yatakun yatakiun, dan dia tidak pernah berobat dengan besi yang panas, nggak pernah dicos. Dulu tadinya saya mikir besi panas itu namun dipanasi, begitu hangat dicos. Ternyata beberapa hari yang lalu saya lihat ada sebuah video ini, ada seorang tokoh yang ditokohkan. Nah, itu besi panas itu benar-benar dibakar sampai merah gitu. Terus dicos ke tumitin, ulo nganti kaget tuh, nganti ngono banget gitu. Bener-bener nganti metu keluke, terus dan video niku saya ngecos nganti ngomong tercium bau daging gosong gitu. Oh ya ngeri ram di dunia sudah membakar dirinya sendiri seperti itu. Kemudian itu ciri yang kedua. Kemudian kategori atau ciri orang yang terbebas dari hisab dan adab yang ketiga, yaitu mereka yang la yatatoyur, tidak pernah melakukan tatoyur. Tatoyur itu meramal keadaan dengan penampakan tertentu. Misal, dengan baru di rumah, mungkin nonton berita atau mungkin ngopi, tiba-tiba dengar suara burung hantu, terus mengatakan, wah, berarti gue ada orang mati. Nah, nggak pernah melakukan seperti itu. Termasuk misal dengar suara burung ciblek atau perja, gue ada tamu, nggak pernah seperti itu. Termasuk ketika jangan mau keluar rumah, kemudian melihat kucing hitam atau ular, wah, kasih do metu nggak ngomong, iki tondo nek aku metu ciloko. Nah, orang-orang yang tidak pernah melakukan tatoyur seperti ini menjadi ciri yang ketiga. Dan yang terakhir yaitu wa 'alallahi fal yatawakkalun, yaitu mereka hanya bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau mau kerja bismillah tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwata illa billah. Jadi mau di jalan melihat anjing hitam, ular hitam atau kucing hitam, pokoknya tetap jalan. Apapun yang terjadi tidak ada kaitannya dengan itu. Termasuk orang-orang yang berpendapat sialnya hari tertentu, tanggal tertentu, atau kemudian angka-angka tertentu, sampai pesawat yang terbang yang dibikin oleh orang-orang pinter itu sampai nomor 13 saja dihilangi gitu kan, saking takutnya kalau tidak nomor 13 ceblok gitu kan. Itu kan nggak ada kaitannya. Sampai lift saja kadang tulisan lantai 3 itu dihilangi dari 3A 3B, itu juga nggak ada kaitannya. Maka kalau panjenengan kersake menjadi orang-orang yang termasuk dalam orang-orang yang tidak kena hisab dan kena adab, bisa langsung masuk ke dalam surga lewat pintu aiman, maka bersikaplah atau berusahalah untuk melakukan 4 hal ini. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian disebutkan dalam perkataan Imam Hasan Al-Basri sebagai pintu surga yang ke-6, yaitu inna lillahi baban fil jannah, bahwasanya Allah memiliki pintu di surga, la yadkhuluhu illa man afa an madlamatin, yang mana pintu itu tidak dimasuki kecuali oleh orang-orang yang memaafkan orang-orang yang berbuat dolim kepadanya. Makanya ini yang kita kenal di dalam Al-Quran sebagai al-qadimin al-ghaidha wal afina linnas, orang-orang yang menahan marahnya dan kemudian memaafkan manusia. Itu pintu yang ke-6. Lalu pintu yang ke-7 dan ke-8, pintu yang ke-7 ini adalah bab ridho, pintu ridho, dan pintu yang ke-8 adalah pintu taubat. Disebutkan dalam syarah Sahih Muslim. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, semua pintu ini harus kemudian bisa dimasuki dengan syarat orangnya benar-benar ikhlas lillahi ta'ala dan meninggalkan semua kemaksiatan yang pernah dilakukannya. Dan pintu-pintu ini dikatakan dalam sebuah riwayat itu hanya bisa dimasuki oleh orang-orang yang berakidah yang lurus,
Makanya orang-orang musyrik tadi gagal, orang kafir itu gagal, orang munafik gagal. Nabi SAW bersabda, man qala, barang siapa yang berikrar, berkata asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, bersaksi bahwasanya tidak ada ilah yang berhak disembah selain Allah semata, la syarikalah, dan tidak ada sekutu yang bisa menyamai Allah Subhanahu wa taala. Artinya seorang muslim setelah berikrar ini tidak pernah berbuat kesyirikan sama sekali. Wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, dan bersaksi bahwasanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah hambanya dan rasulnya, tidak dilebih-lebihkan posisinya. Jadi sampai ada orang yang mengatakan dunia ini nggak akan tercipta kalau nggak lewat nur Muhammad, maka ini perlu kita cek dalilnya, dan dalilnya pun hadis palsu, maka tidak mungkin itu bisa dijadikan sebagai sandaran. Maka kita tidak sampai pada ucapan seperti itu bahwa beliau SAW itu hanya manusia biasa yang kebetulan diberikan wahyu dan menjadikan beliau sebagai rasul kita. Jadi kita memuliakan tidak melebihi makomnya, tidak sampai kepada level-level tertentu sampai meyakini pada majelis-majelis tertentu Nabi itu datang, tidak. Nabi sudah berada di tempatnya dan tidak kemana-mana. Wa anna Isa Abdullah, dan termasuk persaksian yang diminta berikutnya adalah meyakini bahwasannya yang namanya Isa Al-Masih, yang hari ini oleh sebagian manusia dianggap sebagai Tuhan atau anak Tuhan atau penjelmaan Tuhan atau personifikasi Tuhan. Maka di sini Allah meminta wa anna Isa Abdullah. Isa itu cuma hamba Allah, manusia biasa kayak kita. Wa banu ummatihi dan anak dari hamba Allah wanita. Amat itu dari kebalikan dari abdun. Abdun itu hamba laki-laki, amatun itu hamba perempuan. Wa ibnu amati, dan anak dari hamba wanitanya Allah yaitu Maryam. Wa kalimatuhu alqaha ila Maryam, dan kalimat dari Allah yang disampaikan kepada Maryam. Ini kalau orang Nasrani mengatakan kalimat di sini adalah firman, maka Isa ini adalah firman Tuhan yang berbentuk manusia. Maka yang benar bukan firman dalam artian firman itu bagian dari Tuhan yang kemudian menjadi manusia sehingga manusianya ini ada Tuhan, adalah Tuhan buatan. Tapi firman di sini yang dimaksud dalam hadis ini adalah ketika Allah menginginkan sesuatu, idza arada Allah bi syai'in ayyaqula lahu kun fayakun. Maka Allah ketika menginginkan sesuatu, maka Allah tinggal mengatakan kun, maka jadilah. Maka firman di sini ya kun fayakun itu gitu. Maka selain dia adalah kalimat dari Allah, maka dia juga ruhum minhu. Ini kalau orang Nasrani juga memahami itu rohnya Allah dicuil sedikit diturunkan kemudian menjadi Isa. Bukan. Jadi ruh yang diciptakan oleh Allah, yang terpisah dengan Allah dari ciptaan Allah, yang kemudian dimasukkan ke dalam janin yang sudah dikatakan oleh Allah tadi kun fayakun di dalam perutnya Maryam tadi. Jadi bukan rohnya Allah, bukan nyawanya Allah, bukan. Kemudian persaksian berikutnya wa annal jannatu haqqun, dan bahwasanya surga itu benar. Nah, tentang surga ini saya bahas setiap hari Sabtu di Masjid Lorong Tengah dan Masjid Mutakin. Wa annan nar haqqun, dan bahwasanya neraka itu benar. Soal neraka ini saya bahas di Masjid Al-Qudus Tegal itu setiap Ahad, tapi sebulan sekali. Maka persaksian yang terdiri dari bersyahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, kemudian Isa Abdullah, ditambah dengan an-naru haqqun wal jannatu haqqun, berarti 5. Kata Allah Subhanahu, kata Nabi SAW pada hadis ini, adkhalahullahu min ayyi abwabil jannati samaniyata sya'a. Maka Allah akan memasukkan orang yang punya persaksian seperti ini ke dalam surga, dan surga itu pintunya 8, suruh milih piyambak. Nanti dalam riwayat yang lain dikatakan adkhalahullahu ala ma kana minal amal. Orang yang punya persaksian seperti ini akan dimasukkan ke dalam surga walaupun amalnya sedikit. Jadi amal itu kalau bisa besar alhamdulillah, sedekah kalau bisa banyak alhamdulillah. Tapi kalau memang nggak punya, dipaksakan juga nggak ada, artinya kita benar-benar bukan orang yang bersifat pelit, jadi benar-benar nggak punya gitu. Maka jenengan nggak usah khawatir kalau jenengan bakal ketinggalan sama saudaranya atau sama temannya yang sedekahnya lebih banyak, karena persaksian ini menghadirkan keselamatan bahwasanya orangnya akan masuk ke dalam surga pintunya 8 suruh milih sendiri, bahkan ketika amalnya sedikit sekalipun itu tidak ada masalah. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga pintu surga yang 8 itu hanya bisa dimasuki oleh mereka yang punya keimanan yang sempurna. Makanya di depan tadi saya bilang
bisa mengucap syahadat tapi hatinya nggak sinkron, itu orang munafik. Ada yang hatinya membenarkan tapi nggak mau bersyahadat, itu orang kafir. Ada yang kemudian bersyahadat jadi hatinya yo yakin, ning karena dicoba oleh Allah Subhanahu wa taala sedemikian rupa, berdoa kok ya ora kabul-kabul, maka dia pun akhirnya putus asa, dia pilih melakukan kesyirikan, maka itulah orang musyrik. Nah, 3 orang ini yang gak akan selamat dari sirat. Nah, kemudian syarat yang kedua, ketika kita ingin masuk ke dalam surga melalui pintunya yang ke-8, selain ketaatan atau keimanan yang sempurna, maka yang kedua adalah ketaatan yang sempurna. Disebutkan dalam sebuah riwayat, Nabi SAW bersabda, "Idza shollat imra'atu khamsaha." Kalau seorang wanita itu sholat 5 waktu. Jadi kalau tadi bab sholat atau pintu sholat itu dimasuki oleh ahli sholat, berarti nggak cuma sholat 5 waktu, sholat yang lain-lain gitu kan. Tapi ini khusus hadis buat para wanita, buat para ibu-ibu, disebutkan idza sholat imra'atu khamsaha. Kalau seorang wanita itu sholat 5 waktu saja, wa shamat sahroha, dan puasa di bulan Ramadan saja. Jadi bukan puasa yang banyak, Ramadan itu aja. Tapi kemudian ditambahi tentang ketaatan apa? Wa hafidhat farjaha, dan menjaga kehormatannya. Kemudian wa ata'at zaujaha, dan manut sama garwonya. Jadi syarat yang keempat, manut sama garwonya, jadi ketaatan yang sempurna. Kilalaha, akan dikatakan kepada para wanita itu, udkhulil jannata min ayyi abwabil jannati syi'ti. Silakan masuk surga, di mana pintu surga itu pintunya ada 8, memilih piyambak. Jadi wanita itu enak. Sehingga tadi kalau bab pintu sholat, kita pengen masuk situ kita harus banyak sholat. Dari pintu puasa kita pengen masuk dari situ kita harus banyak puasa. Dan seterusnya tadi, wabil khusus ketika wanita, dia cukup kemudian sholat 5 waktu, kemudian puasa bulan Ramadan, menjaga kehormatan dan taat pada suaminya. Silakan milih sendiri pintunya 8, pilih sendiri. Beda dengan laki-laki. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian disebutkan dalam sebuah riwayat mengenai, sebentar saya cari dulu. Mengenai Abu Bakar As-Siddiq. Ini adalah orang yang penuh dengan keutamaan. Dalam sebuah riwayat dikatakan tentang surga, maka faqala Abu Bakar, maka Abu Bakar pun bertanya. Dalam pertanyaan itu Abu Bakar mengatakan, ma alaman du'iya min tilkal abwab min dururatin. Ya Rasulullah, kesulitan apa yang perlu dikhawatirkan dari orang-orang yang dipanggil dari pintu-pintu itu? Maksudnya kalau bisa dipanggil dari pintu-pintu itu semuanya itu kok ketoknya nyenengke, orang yang penuh kebahagiaan gitu. Fahal yud'a ahadun min tilkal abwab kulliha. Napa wonten orang yang dipanggil dari 8 pintu itu semuanya? Artinya nggak cuma satu sholat atau apa ya, tapi semuanya memanggilnya. Kalau ibu-ibu tadi kan suruh milih. Nah ini Abu Bakar bertanya dengan kalimat yang rada berbeda. Jadi pintunya yang memanggil 8-8-nya nyebut namanya si fulan ya. Qala kata Nabi SAW, na'am, iya, ada. Wa arju an takuna minhum, dan aku berharap engkau termasuk di dalamnya. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Melalui hadis ini kita bisa memahami keutamaan Abu Bakar sampai didoakan oleh Allah Nabi SAW bahwasanya Abu Bakar semoga dia termasuk orang yang beliau termasuk yang dipanggil dari 8 pintu itu. Nah, apa keutamaan dari Abu Bakar As-Siddiq ini? Saking utamanya orang ini, saking utamanya sahabat ini sampai dalam kitab-kitab akidah itu dimasukkan pentingnya mengimani keutamaan Abu Bakar As-Siddiq ini setelah Nabi Muhammad SAW. Karena nanti ada sebagian orang yang mengaku Islam tapi mencela Abu Bakar As-Siddiq. Ini akidahnya bermasalah. Nah, disebutkan dalam kisah Isra Mi'raj. Ketika Nabi SAW Isra Mi'raj, maka kabar itu sampai kepada orang-orang kafir. Dan orang-orang kafir mulai mencela orang-orang yang beriman. Jadi orang masuk Islam anyaran, walaf. Di situ kemudian dilokke, "Hello, nabimu wis ora waras." Mosok iya? Ini Baitul Maqdis itu sebulan lah ngomongnya sewengi kayak munggah langit meneh kepeduk neh. Coba dipikir nalare piye. Kalau sekarang kita masih melihat enten pesawat ula-alik segala macam, zaman dulu kan enggak ada gitu kan. Nah, maka sebagian kaum muslimin yang tadinya sudah masuk Islam milih untuk keluar lagi dari Islam.
Dan mereka kemudian mencoba untuk menjatuhkan, meruntuhkan imannya Abu Bakar As-Siddiq dengan mengatakan halaka ila sahibika yaz'umu asra bihil lailah ila baitil muqaddas. Apakah engkau mengetahui kalau temanmu itu ngaku sudah melakukan perjalanan tadi malam sampai Baitul Maqdis? Dan Abu Bakar As-Siddiq belum sempat bertanya kepada Nabi dalam konteks ini, beliau langsung menjawab orang yang bertanya itu, auqala dzalika, mosok ngomong ngono kuwi gitu. Kemudian orang itu menjawab iya. Kemudian Abu Bakar bertanya lagi, la in kana qala dzalika laqad sadaqa. Nek memang itu yang diucapkan, benar-benar seperti itu yang diucapkan, ya berarti itu benar gitu kan. Kemudian mereka bertanya lagi, jadi ngoyak lagi supaya Abu Bakar As-Siddiq ini tidak teguh keimanan. Au tusaddiquhu annahu dhahaba lailah ila baitil muqaddas wa ja'a qabla an tusbih. Apakah kau mempercayai bahwa dia itu pergi semalaman sampai Baitul Maqdis? Jadi pergi ke sana dalam waktu semalam aja udah nggak masuk akal. Tadi Abu Bakar sudah mengatakan aku percaya. Atau orang ini kemudian menegaskan lagi, atau kira-kira wajib percaya mau nggak? Nek dia itu ngomong di bengi itu wis rono, terus balik meneh gitu. Padahal kesananya aja butuh waktu sebulan, balik sebulan, berarti 2 bulan harusnya. Nah, dia yang pertama tadi bertanya, dia bengi dia ngomong rono, kau percaya nggak? Kau percaya? Lah orang mau ngomong rono, dia yang ngomong naik balik juga loh. Gitu. Nah Abu Bakar menjawab, naam, inilah usaddiquhu fima huwa ab'adu min dzalik. Aku iman. Ojo kok kaya ngono, bahkan dengan kalimat yang lebih dari itu. Artinya ketika Nabi benar-benar mengatakan yang lebih dahsyat dari itu, yang lebih berat dari itu, maka aku tetap akan mengimaninya. Bi khabaris sama fi aqwatin aw rauhatin. Jadi aku akan tetap mengimani apa yang diucapkan oleh Muhammad SAW ini, karena itu adalah kabar wahyu dari langit yang turun bisa di waktu pagi dan bisa di waktu petang. Oleh karena itu Ibunda Aisyah radhiyallahu anha mengatakan falidzalika summiya Abu Bakrin As-Siddiq. Maka dengan sebab itulah Abu Bakar disebut sebagai As-Siddiq. Sehingga As-Siddiq ini adalah orang-orang yang menerima Islam tanpa syarat, dan ketika menjadi orang Islam dia beriman juga tanpa syarat. Dia mengikhlaskan semua yang ada pada dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala untuk Allah Subhanahu wa taala. Apakah terkait dengan hatinya, dia imankan kepada Allah Subhanahu wa taala kanthi lurus, kemudian ucapannya juga diucapkan dengan tulus, kemudian perbuatannya juga dilakukan kanthi mulus, kanthi ikhlas, tidak penuh persyaratan. Aku bakal di masjid untuk ini, untuk ngono, tidak ada. Maka orang-orang seperti inilah orang-orang yang disebut as-siddiq, yang nanti akan dikumpulkan dengan minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassolihin. Jadi tempatnya spesial. Di situ ada para nabi, ada para syuhada, ada para siddiqin, dan ada para solihin. Kalau para nabi, insya Allah kita sudah tidak bisa, tidak mungkin, karena nabi sudah selesai. Kalau para syuhada masih mungkin kita mati syahid, tapi mungkin peluangnya juga enggak besar. Artinya kalau Indonesia damai seperti ini ya insya Allah peluang mati syahid itu enggak sebesar kalau terjadi peperangan kayak di Palestina. Ya bukan berarti kita berharap enggak, maksud saya ini peluangnya kecil. Nah yang mungkin untuk panjenengan, untuk kita semua, yaitu menjadi as-siddiqin wassolihin, orang-orang yang membenarkan apa yang dibawa oleh Muhammad SAW tanpa syarat, dan menjadi orang-orang yang benar dalam ibadah tanpa syarat juga. Itu yang disebut dengan as-solihin, orang-orang yang solih. Itu masih mungkin. Sehingga kita mengusahakan ini, dan kita juga harus mendoakan putra-putra kita, putra-putra panjenengan, putu-putu panjenengan, Robbi habli minas solihin. Ya Allah, karuniakanlah anak-anak kami menjadi orang-orang yang solih dan solihah. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah Abu Bakar juara dalam keimanan. Satu lagi nih, dalam sebuah riwayat dikatakan tentang sikap Abu Bakar dalam beribadah, dalam kebaikan. Qala Rasulullah SAW, Nabi SAW bersabda, man asbaha minkumul yaum shaiman. Sapa sing di antara kalian pagi ini berpuasa. Nabi bertanya pada sahabatnya pada waktu itu. Semua diam. Qala Abu Bakar, tapi Abu Bakar mengatakan ana, saya ya Rasulullah. Qala, kemudian Nabi bertanya lagi, faman tabi'a minkumul yaum janazatan. Siapa yang hari ini sudah ngeterke jenazah, mengiringi jenazah sampai ke kuburannya? Qala Abu Bakar berkata, ana, saya lagi ya Rasul.
Qala kata Nabi SAW, faman at'ama minkumul yaum miskinan, siapa yang hari ini sudah bersedekah memberi makan orang miskin hari ini gitu kan. Qala Abu Bakar berkata, ana, saya lagi ya Rasul. Jadi yang lain diam di sini. Tentu kita menilai dohir gitu. Ya mungkin ada yang melakukan tapi nggak pengen riak, ya bisa jadi. Tapi karena yang ngacung cuma Abu Bakar, ya kita menilai dohir, yang lain nggak melakukan gitu aja. Karena isi hati kita nggak tahu. Kemudian faman ada minkumul yaum maridon, siapa yang hari ini sudah nengoki orang sakit. Qala Abu Bakar ngacung lagi, ana, saya ya Rasul. Faqala Rasulullah SAW, kemudian Nabi SAW bersabda, majtama'na fi amrin illa dakhalal jannah. Tidaklah berkumpul 4 hal ini tadi. Yang pertama puasa, kemudian yang kedua mengiringi jenazah, yang ketiga memberi makan atau sedekah, kemudian yang keempat yaitu menengok orang sakit, terjadi pada seorang hamba pada satu hari, kata Nabi SAW, pasti orang itu dimasukkan ke dalam surga. Dalil ini menunjukkan Abu Bakar As-Siddiq ketika beliau adalah orang yang seorang sahabat yang mulia, yang sangat tulus dalam keimanan, sampai digelari As-Siddiq, maka keimanan yang tulus ini akan menghasilkan orang-orang yang juga bersemangat dalam ibadah. Apakah ibadah yang sifatnya hubungan dia dengan Rabbnya seperti puasa tadi, ataukah ibadah yang sifatnya ghairu mahdhah, muamalah yang berkaitan dengan manusia, memberi makan orang, kemudian menengoki orang sakit, kemudian mengiringi jenazah, dia pun akan bersemangat untuk di situ. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang beriman pasti akan berusaha ke sana. Dan satu lagi meneh, disebutkan dalam sebuah riwayat bahwasanya pintu itu mesti ada kuncinya. Nah, kuncinya dari pintu surga dikatakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam Musnad Imam Ahmad, disebutkan an Mu'adz bin Jabal, dari Mu'adz bin Jabal qala, dia berkata, qala li Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bersabda kepada Nabi Muhammad SAW, mafatihul jannah syahadatu alla ilaha illallah. Kunci-kuncinya surga. Mafatih itu jamak dari miftah. Miftah itu artinya kunci. Nah, mafatih itu kunci-kunci. Nah, surga itu pintunya ada 8. Karena pintunya 8, lubang kuncinya 8, berarti kuncinya banyak, maka disebut mafatih. Kuncinya pintu surga semuanya itu adalah syahadatu alla ilaha illallah. Ini menegaskan hadis yang sebelumnya bahwasanya hanya orang-orang yang imannya benar yang bisa bablas dari sirat, dan kemudian setelah sirat itu nanti ada kontoroh. Kontoroh itu jembatan kecil yang akan dilewati oleh mereka yang lolos dari sirat. Di atas kontoroh inilah manusia-manusia nanti akan dibersihkan isi hatinya. Sudah tidak ada lagi orang yang dengki, serai, orang-orang yang punya perasaan-perasaan gak enak pada orang lain, itu hilang semua. Sehingga mereka nanti masuk surga sesuai dengan amalnya. Mudah-mudahan panjenengan bisa dipanggil dari semuanya, dan begitu kemudian masuk di dalamnya, semuanya sudah tidak lagi merasa tua, sudah tidak lagi capek, sudah tidak lagi pusing, dan tidak akan pernah ngiri, karena nanti kamar-kamarnya itu kayak bintang-bintang di langit bertebaran makin tinggi sesuai dengan amalnya. Dan orang yang masuk di yang tinggi gak akan diirikan oleh yang di bawah gak akan iri sama yang di atasnya, karena semua menyadari apa yang didapat hasil perjuangannya dulu di dunia. Sehingga para malaikat mengatakan, salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Salam keselamatan buat kalian atas apa yang dulu kalian kerjakan, masuklah ke dalamnya dengan penuh keselamatan dan kekal di dalamnya. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini materi ringan yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Ditutup dengan doa apa betul? Kita tutup dengan doa agar kemudian pertemuan kita di pagi hari ini menjadi tambah berkah atas doa-doa yang kita panjatkan dan panjenengan aminkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan sakirin, hamdan naimin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa azimi sultanik. Rabbana lakal hamdu anta nurus samawati wal ardi wa man fihinna wa lakal hamdu la ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka samiul qaribun mujibud da'wat wa yaqdiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana dhunubana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur
الرحيم ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافيهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد اللهم اجعل قبورهم روضا من رياض الجنان ولا تجعل قبورهم كفرا من كفر النيران يا أرحم الراحمين ارحمنا وارحمهم يا ذا الجلال والإكرام اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك اللهم تقبل منا صيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وتخشعنا وتضرعنا لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا ما يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين ارحمنا فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أعلنا وما أسررنا وما أنت أعلم به منا لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم اجعلنا مقيمين الصلاة ومن ذريتنا ربنا وتقبل دعاء اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وارزق أهله من الثمرات واجنبنا وبنينا أن نعبد الأصنام اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا اللهم أصلح أولادنا وأصلح أزواجنا وأصلح آباءنا وأمهاتنا وأصدقاءنا وإخواننا وأخواتنا لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا هب لنا من الصالحين واجعلنا من الموحدين وأدخلنا الجنة جنتك جنة النعيم يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك يا غني يا حميد اللهم اشف مرضانا واقض ديوننا يا خير الرازقين اللهم أكثر أموالنا وأكثر أولادنا وبارك لنا فيما أعطيتنا يا أرحم الراحمين اللهم إنا نعوذ بك من فتنة المحيا والممات ونعوذ بك من فتنة القبر وعذاب القبر ونعوذ بك من فتنة المسيح الدجال ونعوذ بك من عذاب جهنم يا ذا الجلال والإكرام اللهم إنا نعوذ بك من الربا ونعوذ بك من الدين ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال اللهم إنا نعوذ بك من المأثم والمغرم يا خير الرازقين اللهم إنا نعوذ بك من الزنا ونعوذ بك من سوء الأخلاق ونعوذ بك من الرياء ونعوذ بك من السمعة ونعوذ بك من الكذب ونعوذ بك من النفاق ونعوذ بك من الشرك والظلم يا أرحم الراحمين ارحمنا يا ذا الجلال والإكرام اللهم إنا نعوذ بك من سوء الأخلاق ونعوذ بك من سوء الخاتمة ونسألك حسن الخاتمة ويا خير الرازقين اللهم ارزقنا حسن الخاتمة اللهم ارزقنا حسن الخاتمة اللهم ارزقنا حسن الخاتمة ويا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على الدين ويا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى الطاعة اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم اهدنا صراطا مستقيم صراط
المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك أنت السميع الدعاء إنك لا تخلف الميعاد. ربنا آتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك أنت السميع الدعاء إنك لا تخلف الميعاد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة